Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rifki Hadian. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS nomor 1. Baik, di sini soal nomor 1 yaitu sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik, jasa keuangan, dan pengelolaan makanan memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar seperti yang disajikan pada tabel 1 di bawah ini. Ini tabelnya di mana perusahaan 1 sekian keuntungan per tahun karyawannya, perusahaan 2 sekian, perusahaan 3 sekian. Lalu pertanyaannya, haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan varians yang homogen. Nah, di sini pertama-tama kita bisa tentukan dulu hipotesisnya. Ada H0, ada H1. Nah, H0 di sini itu adalah tidak ada perbedaan nyata dalam populasi untuk keuntungan per tahun karyawan, alias sama. Nah, sedangkan H1 ada perbedaan nyata dalam populasi untuk keuntungan per tahun karyawan. Nah, di sini kita bisa bikin tabelnya yang ada di soal, dipindahin ke Excel, dibikin. Nah, pertama-tama kita ini harus ngetotalin keuntungan dari perusahaan 1, perusahaan 2, perusahaan 3. Nah, kalau di Excel kita bisa gunakan fitur sum. Nah, lalu perusahaan 2 juga sama dijumlahin, perusahaan 3 juga sama dijumlahin. Nah, rata-rata ini rata-rata per kolomnya, per perusahaan. Nih, rata-rata dari perusahaan 1, rata-rata dari perusahaan 2, dan rata-rata dari perusahaan 3. Nah, terus setelah ini ditotalin per kolomnya, terus dirata-ratain, nah baris yang total ini ditotalin lagi pakai rumusan tadi sum sama average. Ini dirata-ratain lagi pakai rumusan average. Nah, habis itu langsung kita ke statistik uji. Langkah ketiga, ini langkah pertama, langkah kedua. Nah, langsung ke langkah ketiga. Di langkah ketiga ini kita tentuin dulu nih SST-nya. SST di sini tuh rumusnya ini. Sigma I sama dengan 1 sampai N, sigma J sama dengan 1 sampai K, YIJ dikurangi T kuadrat per NK. Nah di sini ini udah saya hitung. Nah, jadi buat yang YIJ kuadrat ini tuh penjumlahan kuadrat dari yang bagian atas ini. Ini 49,1 dikuadratin, ditambah 43,4 dikuadratin, ditambah 32,9 dikuadratin, sampai bawah sini, pojok kanan bawah sini 15,8 dikuadratin. Terus dikurangi T kuadrat. T kuadrat itu yang mana? Ini nih. Ini T dikuadratin, berarti 518,2 dikali 518,2 dibagi N kali K. N itu apa? N itu baris. Sini ada barisnya ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Berarti ada 5. Dikali K-nya ada kolomnya ada berapa nih? Perusahaan 1, 2, 3. Berarti 5 kali 3, 15. Nah, lalu bisa dihitung kayak gini. Nih. Nah, udah dihitung dan didapatkan hasilnya sebesar 1925,56. Nah, habis ngitung SST, ngitung apa? Ngitung SSK. Nah, SSK ini mirip sama kayak SST, cuman yang bedain yang dijumlahin jumlah kuadratnya itu yang total ini. Total yang ini dibagi N. N itu apa? Barisnya. Nah, di sini buat yang T kuadrat sama per NK-nya ini sama kayak tadi, sama yang kayak SST. Nah, di sini bisa kita langsung hitung. Nih, buat yang ini kan 191,5 dikuadratin, ditambah 191,3 dikuadratin, tambah 135,4 dikuadratin, terus dibagi 5 barisnya, dikurangi tadi ini berapa? 518,2 dikali 518,2 dibagi 15 gitu, dan dapatkan hasilnya nih 418,14. Buat hitung SSK gampang, tinggal SST yang ini dikurangi SSK. Nih, udah dapatkan hasilnya 1507,42. Nah,
Terus lanjut ke sini, ke yang tabel ini. Nah ini yang tadi nih, ini yang SSK. Yang SSK ini, ini rumusnya. Nah buat yang SSE, yang error, ini tuh ada dua, ada yang ukuran sampel sama dan ukuran sampel berbeda. Nah ini ukuran sampelnya sama karena di sini yang pulsan 1 ada 5 sampel, yang pulsan 2 ada 5 sampel, ada yang pulsan 3 juga ada 5 sampel. Berarti ini ukuran sampelnya sama. Makanya kita pakai rumus yang A nih, yang A juga ini. Yang ST juga yang A. Nah, di sini cara ngitung MSK sama nih kayak ini nih, SSK per K kolom. Kolom ini ada 3 dikurangi 1. Nah, nih SSK-nya ini kan 418,14 dibagi 3 dikurangi 1. Nah, dihasilkan 209,07. Buat MSN-nya gimana? Nah, ini pakai yang A karena ini ukuran sampelnya sama. Kalau ukuran sampelnya beda pakai yang B. Nah, karena ini sama MSN ini. MSN-nya itu SSE mana SSE ini nih. 1507,42 dibagi K kolom ada 3 dikali dalam kurung N kurang 1, N-nya 5 kurang 1. Nah, ini yang dikerjain dalam kurungnya dulu. Nah, jadi kayak gini kan. Nah, 25 SSE 1507,42 dibagi 3 dikali 5 kurang 1, 4. Berarti berapa tuh? 12. 1507,42 dibagi 12. Hasilnya berapa nih? Nah, 125,62. Itu buat ngitung MSE-nya. Nah, oh iya sebelumnya lupa, ini materinya materi one way ANOVA. Nah, lanjut di sini F hitung. Kita lanjut langsung ke F hitung. Nah, di sini F hitungnya nih rumusnya sama. Nah, cara ngitung F hitung itu gimana? Tadi kenapa MSK sama MSK-nya dicari supaya bisa ngitung F hitung. F hitungnya gampang nyarinya, tinggal MSK dibagi MSE kan udah dapet nih. Nah, MSK dibagi MSE tuh udah 29,07 dibagi 125,62. Didapatkan 1,66. Nah, terus langsung kita ke F tabel. Nah, F tabel ini kenapa digunain buat ngebandingin dengan F hitung. F tabel di sini tuh kalau mau kita tahu berapa cara nyarinya tuh, pertama kita harus tahu dulu V1-nya berapa, V2-nya berapa. Nah, sama taraf nyatanya berapa. Nah, kan di sini taraf nyata itu sama dengan tingkat signifikansi 5%, berarti 0,05. Nah, di sini V1-nya berapa nih? V1-nya nih pakai ini, K min 1. Jadi berapa kolomnya? Ada 3, 3 kurang 1, 2. Nah, buat yang V2-nya pakai yang A ini, yang SSE. Ini K dalam kurung N min 1. 3 dalam kurung 5 kurang 1 sama dengan 12. Sekarang tinggal kita cari. Tadi kan V1-nya nih, V1-nya 2. Terus V2-nya 12. Nah, sekarang ini berarti 3,89. Nah, berarti F tabelnya 3,89. Nah, setelah udah ketemu, ini kan udah statistik uji, SST-nya udah dihitung, SSK-nya udah dihitung, SSE-nya udah dihitung, MSK-nya udah dihitung, MSE-nya udah dihitung, F hitungnya juga udah dapat, F tabelnya juga udah dapat. Nah, sekarang tinggal kita kasih kesimpulan nih, apakah data yang ini tuh sesuai hipotesis ini tidak ada perbedaan atau ada perbedaan. Nah, kesimpulannya apa nih? Karena F hitungnya, F hitung 1,66 yang tadi saya bilang dibandingin lebih kecil dari F tabelnya 3,89 kan. Maka terima H0. Kalau misalkan F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0. Nah, kalau terima H0 artinya apa tadi? Nih ya, H0 artinya tidak ada perbedaan nyata dalam populasi untuk keuntungan per tahun karyawan. Nah, tidak ada perbedaan nyata dalam populasi untuk keuntungan per tahun karyawan. Nah, itu untuk nomor 1. Yang materinya adalah one way ANOVA. Terima kasih sebelumnya.